Seorang nenek keluar dari penjara setelah tahun, tapi apa yang dilihatnya di rumah mengubah segalanya. Siti Rahayu berjalan di jalan setapak tanah, merasakan kakinya gemetar di setiap langkah. Setelah 3 dekade di balik jeruji besi, momen itu terasa seperti mimpi yang mustahil menjadi kenyataan. Pada usia Sapentati 2 tahun, ia hanya membawa tas kain berisi sedikit barang-barang dan hati yang berat karena ketidakadilan yang menghancurkan hidupnya. Rumah itu muncul di ujung jalan setapak bagaikan sebuah visi yang menentang semua logika. Siti berhenti di tengah jalan, berkedip beberapa kali untuk memastikan ia tidak berhalusinasi. Properti yang ia harapkan akan ditemukan dalam reruntuhan itu berdiri kokoh dengan kebun yang berbunga, jendela yang bersih, dan cat dinding yang lebih indah dari yang ia ingat. Ini tidak mungkin terjadi, gumamnya sambil mendekat perlahan. Pagar kayu telah diperbaiki, ada pot-pot bunga di teras dan bahkan sebuah kursi goyang yang tidak ada sebelumnya. Aroma melati menyeruak ke hidungnya, membawa kembali kenangan saat ia menanam tunas-tunas itu lebih dari partitian yang lalu. Bagaimana mungkin semuanya begitu terawat? Suara pintu utama terbuka membuat Siti membeku. Seorang wanita muda berkulit sawo matang, sekitar triantis tahun keluar dari rumah seolah-olah dia adalah pemiliknya. Dia mengenakan daster sederhana dan celemek bermotif bunga. Rambutnya diikat ekor kuda dan dia tersenyum seolah sedang menunggu seseorang yang sangat disisayangi. "Ibu Siti," tanya gadis itu sambil menuruni tangga dengan cepat. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumahku?" Siti mundur selangkah, menggenggam tali tasnya erat-erat. "Asais, nama saya Ayu, tapi semua orang memanggil saya Ayu. Saya putri Bapak Hartono, tetangga Anda." Wanita muda itu berhenti beberapa meter jauhnya menghormati ruang pribadi wanita tua itu. "Beliau meminta saya untuk menjaga semuanya sampai ibu kembali." "Hartono." Siti merasakan dadanya sesak, tapi dia selalu kasar padaku. Dia hidup mengeluh tentang kebisingan mengatakan, "Aku tidak ada harganya." "Tidak, Bu. Ayah, saya selalu berbicara baik tentang ibu." Dia bercerita bahwa ibu dituduh melakukan sesuatu yang tidak ibu lakukan. Ayu mendekat sedikit, mengulurkan tangannya sebagai isyarat damai. Siti menatap tangan muda dan mulus itu sangat berbeda dari tangannya sendiri yang ditandai oleh tahun-tahun sulit di penjara. "Di mana Hartono?" tanyanya tanpa menyambut uluran tangan itu. "Beliau meninggal lama tahun yang lalu, Ibu Siti. Sebelum pergi beliau meninggalkan instruksi yang sangat jelas agar saya menjaga rumah ibu persis seperti semula. Setiap bulan saya datang ke sini membersihkan semuanya, menyiram tanaman, mengecat apapun yang perlu dicat." Si merasakan air mata memedihkan matanya, tetapi ia menahannya dengan kuat. Ia tidak bisa menunjukkan kelemahan di depan orang asing meskipun orang itu terlihat ramah. "Maksudmu selama lama tahun kamu merawat rumah orang asing?" Ketidakpercayaan terdengar jelas dalam suaranya. "Ibu bukan orang asing, ayah saya mengajari saya tentang ibu sejak saya masih kecil. Dia bilang ibu adalah salah satu orang paling pekerja keras dan jujur yang dia kenal. Dia bilang ketika ibu kembali, ibu akan menemukan semuanya seperti saat ibu meninggalkannya." Ayu menunjuk ke arah rumah mengundang Si untuk masuk. Wanita tua itu ragu untuk waktu yang lama, menatap fasad yang ia kenal di luar kepala. Tetapi kini terasa seperti bagian dari realitas paralel. "Bagaimana dia tahu aku akan kembali?" Gumamnya. "Dia selalu tahu," katanya. "Kebenaran punya cara untuk muncul meskipun terlambat." Sis mengambil pertama menuju teras, merasa seolah-olah ia sedang berjalan dalam mimpi. Papan kayu tidak lagi berderit karena sudah diganti. Pintu utama memiliki kunci baru, tetapi Ayu mengeluarkan kunci emas dari saku celemeknya. "Ini milik ibu." Ibu Siti. Ketika pintu terbuka, Siti merasa dunia berputar. Ruang tamu persis seperti saat ia meninggalkannya 30 tahun yang lalu. Sofa kain bermotif bunga, meja tengah berkaki besi-besi tirai renda yang ia sendiri, bahkan bingkai foto berada di tempat yang sama dengan foto-foto keluarga yang kehilangan kontak setelah penangkapan. Bagaimana Si tidak bisa menyelesaikan kalimatnya? "Ayah saya menyimpan semuanya." Ketika orang-orang datang ingin membeli perabotan atau ketika pihak kelurahan berbicara tentang pembongkaran rumah karena ditinggalkan, beliau melindungi semuanya. Dia bilang, "Tidak ada yang ditinggalkan di sini, hanya menunggu." Siti masuk perlahan menyentuh setiap objek seolah-olah itu suci. Kursi tempat ia biasa membaca masih memiliki bantal bordir yang ia buat untuk hari ibu. Rak buku dengan buku-buku resepnya tetap utuh. Di meja dapur bahkan ada vas berisi bunga segar. "Kamu membawa bunga-bunga ini hari ini?" tanyanya sambil menunjuk bunga aster putih. "Saya memesan bunga segar setiap minggu." "Ayah, saya bilang ibu selalu punya bunga di rumah." Ayo membuka kulkas, menunjukkan bahwa kulkas itu diisi dengan makanan segar. Di atas kompor, sepanci sayur lodeh sedang dimasak memenuhi rumah dengan aroma yang membangkitkan kenangan mendalam di jiwa Siti.
Saya pikir ibu akan tiba hari ini jadi saya menyiapkan makanan. Ayu tersenyum malu-malu. Saya tidak tahu apakah rasanya seperti yang ibu suka, tapi saya mencoba mengikuti resep dari buku catatan yang saya temukan di laci. Si Titi membuka lacis yang ditunjukkan Ayu, dan di sana ada buku resep lamanya dengan tulisan tangan saat ia masih menjadi ibu rumah tangga muda. Halaman-halamannya menguning tetapi terawat dengan baik. Kamu membaca resepku? Pertanyaan itu keluar lebih kasar dari yang Siti maksudkan. Maaf, saya tidak bermaksud mengintip. Hanya saja, ketika ayah saya sakit, dia meminta saya untuk belajar memasak seperti ibu agar rumah ini tidak kehilangan jiwanya. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, luangkan waktu untuk meninggalkan like Anda dan terutama berlangganan saluran ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai sekarang. Melanjutkan, Siti menuju kamar tidur utama, mendorong pintu dengan takut akan apa yang akan ia temukan. Tempat tidur tertata dengan sprei bunga yang sama. Lemari pakaian tampak utuh, bahkan ada pakaian lamanya yang tergantung di gantungan baju. Di meja rias, botol-botol parfum lamanya tetap berjejer. Beberapa bahkan masih berisi cairan di dalamnya. Bahkan kamu menyimpan parfumku, katanya sambil mengambil botol kaca hijau yang dihadiahkan suaminya pada ulang tahun pernikahan pertama mereka. Ayah saya mengajarkan bahwa barang-barang seorang wanita itu suci, terutama ketika dia tidak ada di sana untuk merawatnya, duduk di tempat tidur, merasakan kelembutan kasur yang sama yang ia kenal dengan baik. Rasanya seolah-olah tetian terakhir telah terhapus, seolah-olah ia baru saja pulang dari perjalanan. Di mana kamu tinggal, Ayu? Tanyanya. Di rumah lama ayah di seberang jalan kecil, tapi cukup untuk saya. Kamu punya keluarga, suami, anak-anak? Tidak, saya sendirian sejak ayah meninggal. Beliau membesarkan saya sejak bayi. Beliau menemukan saya di panti asuhan ketika saya berusia 2 tahun. Saya tidak pernah mengenal keluarga kandung saya. Ayu duduk di kursi kamar tidur menjaga jarak yang hormat. Ada suatu dalam cara dia berbicara tentang ayahnya yang membuat Siti penasaran. Pria yang dia ingat adalah pria yang serius, selalu cemberut. Dia mengeluh ketika dia menjemur pakaian terlalu pagi atau ketika ayam-ayam membuat kebisingan. Ayahmu tidak pernah menikah? Tidak. Dia bilang dia sudah menemukan cinta dalam hidupnya, tapi orang itu tidak pernah mengetahuinya. Dan siapa orang itu? Ayu mengalihkan pandangannya tersipu. Dia tidak pernah memberitahu saya namanya. Siti merasakan getaran aneh. Ada sesuatu dalam cara Ayu berbicara yang membangkitkan kecurigaan yang meresahkan. Hartono selalu melajang, selalu hidup sendirian di rumah kecil sederhana di seberang jalan. Sekarang dia mengetahui bahwa pria itu telah mensadop seorang anak perempuan dan mendedikasikan bertahun-tahun merawat rumah seorang tetangga. Ayo, apakah kamu yakin ayahmu tidak meninggalkan pesan apapun untukku? Surat catatan. Ya, beliau meninggalkan. Ayo bangkit dengan cepat. Ada di naks ibu di laci bawah, beliau bilang. Ibu harus membacanya ketika ibu sudah siap. Siti membuka laci yang ditunjukkan dan menemukan amplop kuning dengan namanya tertulis dalam tulisan kursif. Tangannya gemetar saat memegangnya. Saya akan meninggalkan ibu sendirian, kata Ayu sambil menuju pintu. Jika ibu butuh sesuatu, saya akan ada di rumah di depan. Makanannya hampir siap, hanya perlu mematikan api sebentar lagi. Ketika Ayu keluar, Siti ditinggalkan sendirian di ruangan yang tidak ia lihat selama 3 dekade. Semuanya sama. Tetapi ia adalah orang yang sama sekali berbeda. Wanita muda yang telah pergi dari sana untuk tidak pernah kembali telah berubah menjadi wanita tua yang ditandai oleh tahun-tahun ketidakadilan. Dia membuka amplop dengan hati-hati, memperlihatkan beberapa lembar kertas yang ditulis tangan. Tulisan tangannya rapi, setiap kata dipilih dengan perhatian. Guadalupeku tersayang. Surat itu dimulai. Jika kamu membaca ini, itu berarti kamu akhirnya kembali ke rumah. Aku meminta maaf karena tidak pernah memiliki keberanian untuk berbicara ketika kamu masih di sini. Tapi aku selalu tahu kamu tidak bersalah. Siti merasakan jantungnya berdetak kencang. Hartono tahu tentang ketidakbersalahannya. Bagaimana di tahun-tahun pertama setelah kamu pergi? Aku mencoba mengumpulkan bukti dari apa yang sebenarnya terjadi. Aku menemukan hal-hal yang akan mengejutkanmu, tetapi yang pada akhirnya akan menunjukkan kebenaran. Uang yang hilang dari perusahaan suamimu tidak dicuri olehmu. Itu Hendrik Wijaya, rekan kerjanya yang merencanakan semua untuk menyalahkanmu. Tangan Siti gemetar begitu hebat hingga ia hampir menjatuhkan surat itu. Hendrik Wijaya adalah sahabat almarhum suaminya Rahmat. Keduanya menjalankan perusahaan kecil bahan bangunan bersama-sama yang makmur selama tahunan. Ketika Rahmat meninggal karena serangan jantung pada usia para 5 tahun, ia ditinggalkan untuk mengurus bagiannya dari bisnis. Saat itulah mereka menemukan kekurangan 2 miliar di rekening perusahaan. Hendrik menunjukkan dokumen yang menunjukkan transfer bank dengan tanda tangannya.
Siti bersumpah bahwa ia tidak pernah menandatangani surat-surat itu. Tetapi ahli forensik menyimpulkan bahwa tanda tangan itu asli. Tanpa bisa membuktikan ketidakbersalahannya dan tanpa uang untuk pengacara swasta, ia dihukum tatantian penjara. Hendrik memalsukan tanda tanganmu. Lanjut surat Hartono, dia memiliki akses ke dokumen-dokumen lama yang kamu tanda tangani dan berhasil menyalin tulisan tanganmu dengan sempurna. Aku menemukan ini ketika dia mabuk di sebuah warung 2 tahun setelah pengadilanmu dan membual tentang bagaimana dia telah menipu semua orang. Siti bangkit dari tempat tidur berhalzis sekitar ruangan berputar-putar. Jika Hartono tahu ini selama bertahun-tahun, mengapa ia tidak pernah pergi ke pengadilan? Mengapa ia tidak pernah mencoba membantunya? Aku mencoba membawa informasi ini kepada pihak berwenang. Surat itu menjawab pertanyaannya seolah-olah Hartono bisa membaca pikirannya. Tapi aku hanya seorang buruh pensiunan tanpa pendidikan dan Hendrik sudah menjadi orang yang kuat di kota. Dak ada yang percaya padaku. Mereka bilang aku mengarang cerita. Surat itu melanjutkan menjelaskan bagaimana Hartono telah menghabiskan bertahun-tahun menyelidiki sendiri. Ia menemukan bahwa Hendrik menggunakan uang yang dicuri untuk memperluas bisnisnya, membeli tanah, dan membangun kerajaan real estate. Sementara itu, pemilik uang yang sebenarnya membusuk di penjara. Aku tahu aku tidak bisa membatalkan teranti tahun penderitaan. Lanjut surat itu. Tetapi aku bisa memastikan kamu memiliki rumah untuk kembali. Merawat barang-barangmu memberiku tujuan di tahun-tahun terakhir hidupku. Setiap kali aku menyiram tanamanmu, aku merasa seolah-olah aku merawatmu entah bagaimana. Air mata akhirnya mengalir bebas di wajah Siti. Pengungkapan bahwa setidaknya ada satu orang di dunia yang percaya pada ketidakbersalahannya menyentuh tempat di hatinya yang telah tertutup. Selama beberapa dekade, aku mengadopsi Ayu ketika dia berusia 2 tahun, karena aku ingin memberinya cinta yang tidak pernah bisa kuperlihatkan kepadamu. Dia tumbuh mendengarkan cerita tentang tetangga pemberani yang diperlakukan tidak adil dan menjadi wanita muda yang luar biasa yang memiliki hati sebesar hatimu. Tolong izinkan dia menjadi putri yang takdir tidak pernah memberi kita kesempatan untuk membesarkannya bersama. Siti menjatuhkan surat itu dan berlari ke jendela. Di seberang jalan, Ayu sedang menjemur pakaian di jemuran bersenandung lagu lama. Itu adalah adegan yang begitu domestik, begitu normal, yang terasa seperti milik dunia yang bukan miliknya. Dia mencintaiku, gumamnya pada dirinya sendiri. Pemahaman itu datang seperti pukulan di perut. Selama bertahun-tahun bertetangga, Hartono bersikap kasar dan jauh karena dia tidak tahu bagaimana menunjukkan perasaannya. Pria dari generasinya tidak dibesarkan untuk mengekspresikan emosi, terutama kepada wanita yang sudah menikah. Siti kembali ke surat itu, mencari kata-kata terakhir Hartono. Jika kamu ingin mencari keadilan, aku meninggalkan semua bukti yang berhasil kukumpulkan dalam kotak di bawah tempat tidurmu. Tetapi jika kamu hanya ingin hidup damai di tahun-tahun yang tersisa di depanmu, aku juga akan mengerti. Kamu sudah terlalu banyak menderita. Yang penting adalah kamu tahu bahwa kamu tidak pernah sendirian. Seseorang selalu percaya padamu. Seseorang selalu mencintaimu meskipun dari jauh. Hartono. Siti berlutut di lantai dan mencari di bawah tempat tidur. Di sana ada kotak sepatu yang penuh dengan kertas, foto, dan dokumen. Ada salinan pergerakan bank. Kwitansi pembelian mencurigakan yang dilakukan Hendrik tepat setelah pengadilan. Bahkan foto-foto properti yang ia peroleh dengan uang yang seharusnya tidak ia miliki. Ya Tuhan, bisiknya sambil menganalisis setiap kertas. Hartono lebih teliti daripada detektif manapun. Ia melacak setiap sen uang yang dicuri, mendokumentasikan setiap kebohongan Hendrik, bahkan mendapatkan rekaman percakapan di mana pria itu membual tentang kelicikannya. Selembar kertas menarik perhatiannya. Itu adalah akta kelahiran Ayu Hartanti Rahayu. Rahayu adalah nama belakang Siti. Hartono telah memberikan nama belakangnya kepada putri angkatnya. Ibu suara Ayu datang dari ruang tamu. Makanannya sudah siap. Mau saya sajikan di meja? Jessie dengan cepat menyimpan kertas-kertas itu di dalam kotak dan keluar dari kamar. Ayu telah menata meja dengan piring-piring terbaik di rumah yang hanya ia gunakan pada acara-acara khusus. Ada nasi, sayur lodeh, tempe mendoan, dan opor ayam yang aromanya persis seperti yang biasa ia masak. Bagaimana kamu belajar memasak seperti ini? Tanyanya sambil duduk di meja. Ayah saya mengajari saya. Dia tahu semua resep ibu di luar kepala. Bagaimana dia tahu? Ayu tersipu sih. Dia selalu memperhatikan aroma yang datang dari dapur ibu. Dia bilang ketika ibu memasak, seluruh jalan menjadi lebih bahagia. Mereka makan dalam keheningan selama beberapa menit. Makanan itu lezat dibumbui persis sesuai selera Siti. Mustahil seseorang bisa meniru masakannya dengan begitu sempurna secara kebetulan. Ayu, apakah ayahmu meninggalkan hal lain untukmu?
Petunjuk tentang apa yang harus dilakukan setelah aku kembali. Ya, beliau meninggalkan, ayo berhenti makan. Dia bilang jika ibu ingin ditemani saya bisa terus datang ke sini untuk membantu dengan rumah dan dapur. Tetapi jika ibu lebih suka sendirian, saya akan menghormatinya dan hanya mampir untuk melihat apakah semuanya baik-baik saja dan apa yang kamu sukai. Saya lebih suka tinggal. Jawaban itu keluar begitu cepat hingga Ayu terkejut oleh kejujuran sendiri. Maaf, saya tidak bermaksud terdengar merepotkan. Kamu tidak terlihat merepotkan. Saja, aneh memikirkan berbagi rumah setelah sekian lama sendirian. Saya mengerti saya bisa terus tinggal di rumah ayah, dan hanya datang ke sini pada siang hari jika ibu mau. Mengamati wajah wanita muda itu. Ada sesuatu yang akrab dalam dirinya. Kelembutan di mata yang mengikatnya pada Hartono sendiri ketika dia bersikap membantu. Ayo dibesarkan belajar untuk mencintai seorang wanita yang tidak pernah ia kenal. Dibesit dengan cerita tentang tetangga yang diperlakukan tidak adil. Mengapa kamu tidak pernah menikah? Gadis secantik kamu pasti punya banyak pelamar. Ayah saya selalu bilang saya tidak boleh terburu-buru bahwa ketika waktunya tepat saya akan tahu. Saya pikir beliau tidak ingin saya pergi dari sini sebelum ibu kembali. Percakapan itu terpotong oleh ketukan di pintu utama. Ayu dan Siti saling pandang. Tak satu pun dari mereka mengharapkan kunjungan. Saya akan melihat siapa itu, kata Ayu sambil bangkit. Tidak, saya yang akan pergi, ini rumahku. Siti membuka pintu dan bertemu dengan seorang pria paruh baya berpakaian rapi memegang tas kerja kulit. Rambutnya disisir ke belakang dan ia memiliki senyum profesional yang tidak mencapai matanya. Apakah Anda Ibu Siti Rahayu? Ya, saya. Siapa yang ingin tahu? Nama saya Bapak Pengacara Aditama. Hartono Rahayu menyewa saya Flimulas yang lalu untuk mewakili Anda ketika saatnya tiba. Hartono menyewa pengacara untukku. Siti merasa kepalanya berputar. Bolehkah saya masuk? Saya punya informasi penting untuk dibagikan. Siti ragu. Tetapi Ayu muncul di belakangnya dan mengangguk setuju. Mereka membawa pengacara itu ke ruang tamu di mana ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Hartono Rahayu menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan bukti tentang kasus Anda. Ketika beliau mencari saya pada tahun 2008, beliau mengatakan telah menemukan informasi yang dapat membalikkan hukuman Anda. Dan mengapa beliau tidak melakukan apa-apa sebelumnya? Beliau mencari pembela umum, mencoba berbicara dengan jaksa asli kasus itu, bahkan mencoba menyewa pengacara lain. Tidak ada yang mau mendengarkan. Saat itulah beliau menemukan saya dan mengusulkan kesepakatan yang berbeda. Aditama menjelaskan bahwa Hartono telah membayar di muka untuk layanan hukum. Tetapi dengan syarat bahwa itu hanya akan digunakan ketika Siti dibebaskan. Dia memiliki pilihan untuk memilih apakah dia ingin mencari keadilan atau tidak. Hartono mengerti bahwa setelah 30 tahun di penjara, mungkin Anda hanya menginginkan kedamaian. Tetapi jika Anda ingin memperjuangkan rehabilitasi Anda akan memiliki sumber daya terbaik yang tersedia. Dan apa kemungkinan keberhasilannya? Dengan bukti yang dikumpulkan Hartono, saya akan mengatakan itu sangat baik. Kami memiliki dokumen yang membuktikan pemalsuan tanda tangan. Saksi yang melihat Hender membual tentang kejahatan itu. Pergerakan bank yang mencurigakan, ini adalah kasus yang kuat. Siti menatap Ayu yang mendengarkan semuanya dengan mata lebar. Wanita muda itu tidak tahu semua detail pekerjaan investigasi ayahnya, tapi ada komplikasi, lanjut pengacara itu. Hendrik Wijaya meninggal 3 tahun yang lalu. Meskipun kita membuktikan kesalahannya, kita tidak bisa lagi menuntutnya secara pidana. Lalu apa gunanya kita bisa membersihkan nama Anda secara resmi, membalik hukuman, mencatat ketidakbersalahan Anda di arsip pengadilan. Selain itu, Anda berhak atas kompensasi yang besar dari negara untuk tahun-tahun penjara yang tidak adil. Ayo memegang tangan Siti, menawarkan dukungan diam-diam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dengan bukti yang kita miliki, mungkin sekitar tahun untuk menyelesaikan semuanya. Itu akan menjadi proses yang panjang, tetapi akan menghasilkan rehabilitasi lengkap Anda. Dan berapa biayanya? Tidak ada, Hartono sudah membayar semuanya, termasuk biaya proses dan honorarium saya untuk Lambo tahun ke depan. Saya bersandar di sofa merasakan beratnya keputusan yang dapat menentukan sisa hidupnya. Setelah 3 dekade ketidakadilan, ia memiliki kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Tetapi itu berarti mengangkat masa lalu yang menyakitkan. Menghidupkan kembali trauma menghadapi paparan publik. Saya bisa memikirkannya. Tentu Hartono bilang Anda harus memiliki semua waktu yang Anda butuhkan untuk memutuskan. Ini kartu nama saya. Kapanpun Anda ingin berbicara, telepon saja.
Setelah pengacara itu pergi, Siti dan Ayu duduk dalam keheningan di ruang tamu. Beratnya pengungkapan hari itu membuat sulit untuk memproses begitu banyak informasi Ibu Siti. Boleh saya mengajukan satu pertanyaan? Boleh. Apa, Ibu benar-benar tidak tahu ayah saya menyukai Ibu? Siti berpikir untuk waktu yang lama sebelum menjawab. Bapak Hartono selalu sangat tertutup. Saya pikir saya tidak pantas baginya. Ketika suami saya meninggal dan masalah dengan bisnis dimulai, dia menjadi semakin jauh. Saya menafsirkan itu sebagai ketidaksetujuan. Ayah saya pemalu dengan orang-orang yang dia pedulikan. Dengan saya sedia penuh kasih saya. Tapi dengan orang asing dia canggung dan saya tidak pernah menjadi orang asing baginya. Tidak pernah. Dia berbicara tentang Ibu. Ayo bangkit dan pergi ke rak mengambil album foto lama. Boleh saya tunjukkan sesuatu? Dia membuka album dan memperlihatkan puluhan foto rumah Si selama bertahun-tahun. Ada foto-foto taman pada waktu yang berbeda, fasad setelah setiap perbaikan, bahkan foto-foto Siti yang bekerja di halaman belakang diambil dari jauh. Dia memotret rumah Ibu. Dia bilang dia ingin memastikan bahwa dia merawat semuanya dengan cara yang benar. Dia membandingkan foto-foto lama dengan apa yang dia lakukan agar tidak mengubah apapun yang penting. Siti membalik halaman-halaman album, melihat rumahnya melalui mata Hartono. Ada kasih sayang dalam setiap gambar, perhatian terhadap detail yang mengungkapkan lebih dari sekadar perawatan tetangga. Ayo, boleh saya tanyakan sesuatu yang pribadi? Boleh. Kamu tidak pernah ingin tahu siapa orang tua kandungmu? Ayu menutup album dan memegangnya di dada. Ayah kandung saya adalah Hartono. Dia membesarkan saya, mencintai saya, mengajari saya semua yang saya tahu. Orang tua biologis hanya memberi saya kehidupan, tetapi yang memberi saya cinta adalah dia. Tapi kamu tidak pernah penasaran. Saya pernah memikirkannya terutama ketika saya remaja. Tapi ayah saya selalu bilang keluarga bukanlah darah. Itu adalah pilihan. Dia memilih saya memilih dia. Yang lainnya tidak penting. Siti merasakan sedikit kekaguman atas kedewasaan wanita muda itu. Ayu dibesarkan dengan nilai-nilai yang kuat meskipun tumbuh tanpa sosok ibu. Bagaimana ayahmu menjelaskan tentang aku? Apa yang dia ceritakan? Dia bilang ibu adalah wanita yang sangat kuat, yang bekerja keras untuk menjaga rumah setelah kehilangan suaminya. Dia bilang, ibu membuat jajanan pasar terbaik di jalan dan selalu berbagi dengan tetangga ketika seseorang mengalami kesulitan. Dia benar-benar mengatakan itu ya. Dan dia juga bilang ketika ibu tersenyum, harinya menjadi lebih indah. Kata-kata Ayu menyentuh tempat yang di hati Siti. Selama bertahun-tahun di penjara, ia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang akan merindukannya, bahwa ketidakhadirannya tidak akan membuat perbedaan bagi siapapun. Ayo, menurutmu haruskah aku menuntut negara mencoba membersihkan namaku secara resmi? Saya tidak tahu, Ibu Siti. Itu adalah keputusan yang sangat pribadi. Tetapi jika itu saya pikir, saya ingin semua orang tahu kebenarannya. Meskipun itu akan membawa paparan wartawan, orang-orang berbicara tentang kasus ini, ibu sudah melalui yang terburuk. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Siti mempertimbangkan kata-kata Ayu. Wanita muda itu sebagian benar, tetapi ada juga aspek yang tidak bisa dia mengerti. Setelah bersembunyi di balik jeruji besi selama beberapa dekade, ide paparan publik sangat menakutkan. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, luangkan waktu untuk meninggalkan like Anda dan terutama berlangganan saluran ini. Situ sangat membantu kami yang baru memulai sekarang. Melanjutkan di hari-hari berikutnya, Siti mencoba beradaptasi dengan rutinitas kebebasan. Ayu datang setiap pagi untuk membantu di rumah. Membawa bahan-bahan segar dan kemauan untuk berbincang perlahan-lahan, keduanya mengembangkan persahabatan berdasarkan memori bersama Hartono. Siti menemukan bahwa Ayu bekerja sebagai penjahit membuat pakaian berdasarkan pesanan untuk wanita di kota. Itu adalah pekerjaan yang memungkinkan jam kerja yang fleksibel dan sebisa dia lakukan di rumah. Hartono telah membiayai kursus profesional agar dia memiliki profesi. Selalu memikirkan masa depan putri angkatnya. Dia memikirkan segalanya. Ya, komentar Siti suatu hari, mengamati Ayu memperbaiki keliman di mesin jahit portabelnya. Ayah saya sangat detail. Dia bilang dia harus meninggalkan semuanya terorganisir karena dia tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuknya. Dia sakit, jantungnya lemah selama bertahun-tahun. Dia tahu dia tidak akan hidup lama. Itu sebabnya dia berlomba melawan waktu untuk menyelesaikan semuanya sebelum pergi. Ayu berhenti menjahit dan melihat keluar jendela ke rumah tempat dia dibesarkan. Di bulan-bulan terakhir dia begadang untuk menulis. Dia bilang dia meninggalkan instruksi agar saya tahu bagaimana merawat semuanya setelah dia. Instruksi macam apa? Tentang cara merawat rumah ibu. Berapa banyak uang yang harus disisihkan setiap bulan untuk pengeluaran, di mana menemukan harga terbaik untuk cat dan bahan perbaikan. Bahkan tentang cara menanam bunga yang ibu sukai.
Siti tersentuh membayangkan. Hartono menghabiskan malam-malam terakhirnya menyiapkan manual perawatan untuk rumah yang bukan miliknya, untuk seorang wanita yang mungkin tidak akan pernah kembali. Ayo, boleh saya lihat instruksi-instruksi itu? Tentu semuanya tersimpan di rumah saya. Sore itu keduanya menyeberang jalan untuk mengunjungi rumah tempat Ayu dibesarkan. Itu adalah bangunan sederhana dengan 2 kamar, ruang tamu, dapur, dan halaman kecil, tetapi terawat dengan baik. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto Ayu pada usia yang berbeda. Selalu di samping Hartono. Dia mendokumentasikan seluruh masa kecil saya, kata Ayu sambil menunjuk foto-foto. Dia bilang kenangan adalah hal paling penting yang bisa dimiliki seseorang. Ayo pergi ke lemari dan mengeluarkan folder yang diorganisir dengan lusinan lembar tulisan tangan. Itu adalah instruksi rinci tentang setiap aspek pemeliharaan rumah Siti, ditulis dengan tulisan tangan Hartono yang cermat. Untuk menjaga kebun Siti selalu indah. Tertulis di bagian atas halaman, siram mawar setiap Selasa dan Jumat pagi, tetapi hanya jika tidak hujan sehari sebelumnya. Pupuk dengan pupuk kompos setiap terabulan. Jika ada tanaman yang mati, tanam kembali segera agar dia tidak merindukannya saat dia kembali. Ada instruksi tentang kapan harus mengecat setiap bagian rumah, merek cat apa yang harus digunakan, cara memperbaiki kebocoran, bahkan tentang cara menjaga pakaian di lemari bebas dari ngengat. Dia benar-benar mencintaiku, gumam Si sambil membalik-balik halaman. Dan ibu, apakah ibu sempat mencintainya? Pertanyaan itu mengejutkan Siti. Ia tidak pernah membiarkan dirinya memikirkan hal itu selama bertahun-tahun di penjara. Hartono hanyalah tetangga yang pemarah latar belakang dalam kehidupan sebelumnya. Saya tidak memperhatikannya dengan cara itu. Saya terlalu fokus untuk bertahan hidup setelah saya kehilangan suami saya. Tapi sekarang mengetahui semua yang dia lakukan. Siti mempertimbangkan pertanyaan itu dengan jujur. Hartono yang dia temukan melalui surat dan instruksi sangat berbeda dari pria yang dia kenal sebagai tetangga. Dia baik perhatian, mampu mencintai yang mendalam dan abadi. Sekarang saya berharap saya mengenal Hartono yang sebenarnya. Ibu mengenalnya. Dia hanya takut untuk mendekat. Ayu menunjukkan kepada Siti kamar tempat dia dibesarkan. Itu kecil tetapi nyaman dengan tempat tidur sederhana, lemari, dan meja tempat dia mengerjakan tugas sekolah. Di dinding ada bordiran dengan kalimat, cinta sejati itu sabar. Siapa yang membuat bordiran ini? Saya. Ketika saya berusia 11 tahun ayah saya bilang, kalimat itu merangkum semua yang ingin dia ajarkan kepada saya tentang cinta. Apakah dia merujuk pada cintanya padaku? Saya pikir begitu. Dia selalu bilang mencintai seseorang berarti menginginkan yang terbaik untuk orang itu. Meskipun orang itu tidak tahu kamu ada. Si duduk di tempat tidur merasakan beratnya pengungkapan itu. Selama 30 tahun, sementara dia merana di penjara berpikir, tidak ada yang peduli. Ada seorang pria di seberang jalan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melestarikan ingatannya. Ayu, menurutmu apakah aku egois karena ragu menuntut negara? Hartono berusaha keras untuk mengumpulkan bukti-bukti itu. Saya tidak berpikir itu egoisme, saya pikir itu adalah ketakutan. Takut apa? Takut bahwa bahkan membuktikan ketidakbersalahan ibu, orang-orang masih akan menghakimi ibu. Takut bahwa perhatian yang akan datang dengan proses itu akan lebih buruk daripada kedamaian yang ibu miliki sekarang. Ayu, tepat sasaran. Siti takut bahwa bahkan dengan ketidakbersalahannya terbukti, ia akan selamanya membawa stigma mantan narapidana. Orang-orang akan selalu berbisik ketika dia lewat, akan selalu ada keraguan. Dan jika saya memutuskan untuk tidak menuntut, menurutmu apa kau akan mengecewakan kenangan ayahmu? Tidak. Ayah saya ingin ibu memiliki pilihan. Dia mengumpulkan bukti agar keputusan itu menjadi milik ibu, bukan miliknya. Malam itu, Siti kesulitan tidur di tempat tidur lamanya. Rumah itu sunyi tetapi pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang masa depan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade ia memiliki kendali atas keputusannya sendiri. Pagi berikutnya, Ayu datang lebih lambat dari biasanya, membawa keranjang telur segar dan dengan ekspresi khawatir. Ada apa? Tanya Siti. Tadi malam beberapa orang berbincang di alun-alun tentang kembalinya ibu. Saya mendengar hal-hal yang tidak saya sukai. Hal-hal macam apa? Mereka bilang seorang kriminal seharusnya tidak hidup bebas di kota. Bahwa ibu seharusnya tetap di penjara sampai akhir hayat ibu. Siti merasakan perutnya mual. Ia tahu saat itu akan datang tetapi ia tidak mengharapkannya secepat ini. Siapa yang mengatakan itu? Orang tua yang ingat kasus ibu. Rupanya Hendrik sangat disayangi di kota. Ia membangun banyak rumah, menciptakan lapangan kerja, membantu beberapa keluarga, dan tentu saja tidak ada yang mau percaya bahwa ia adalah seorang pencuri. Tepat sekali. Lebih mudah untuk percaya bahwa ibu adalah yang bersalah. Ayo duduk di meja dapur tempat Siti sedang minum kopi. Ibu Siti, saya pikir ibu harus berbicara dengan bapak pengacara Aditama.
Mengapa? Karena tetap diam hanya akan membuat orang-orang itu terus menyebarkan kebohongan. Jika ibu membuktikan ketidakbersalahan ibu secara publik, mereka harus menelan kata-kata mereka atau mereka akan menjadi lebih marah. Mungkin, tetapi setidaknya, kebenaran akan dicatat selamanya. Siti mempertimbangkan kata-kata Ayu. Wanita muda itu memiliki perspektif yang berbeda, kurang ditandai oleh ketakutan dan lebih fokus pada keadilan. Ayo, jika saya memutuskan untuk menuntut, apakah kamu akan berada di pihakku selama proses itu? Tentu saja ibu tidak sendirian, bahkan mengetahui bahwa ini juga dapat membawa masalah bagimu. Orang-orang mungkin mengkritikmu karena mendukungku. Biarkan mereka berbicara, saya dibesarkan mendengarkan kebenaran. Saya tidak akan mengubah pikiran karena gosip. Si mengambil kartu nama Aditama dan melihatnya untuk waktu yang lama. Sebagian dari dirinya hanya ingin hidup damai di sisa hari-harinya. Merawat taman, memasak, mungkin belajar hidup bersama Ayu sebagai seorang putri. Tetapi bagian lain tahu bahwa Hartono telah mendedikasikan bertahun-tahun hidupnya mengumpulkan bukti karena suatu alasan. Menurutmu, apakah ayahmu akan kecewa jika saya memilih untuk tidak berjuang? Saya pikir ayah saya akan bangga pada ibu. Terlepas dari keputusan ibu, dia mencintai ibu apa adanya. Bukan arena apa yang bisa ibu lakukan. Jawaban Ayu persis seperti yang Siti butuhkan untuk dengar. Hartono telah melestarikan rumahnya dan merawat ingatannya tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Saya akan menelepon bapak pengacara Aditama. Putus Siti. Jika Hartono repot-repot mengumpulkan semua bukti ini, setidaknya yang bisa saya lakukan adalah menggunakannya. Ayu tersenyum dan meremas tangan Siti. Ayah saya akan sangat bahagia. Aditama tiba sore berikutnya ditemani oleh seorang asisten muda yang membawa lebih banyak folder dokumen. Mereka menetap di ruang tamu Siti seolah-olah itu adalah kantor sementara. Sebelum kita mulai, saya perlu mengerti bahwa proses ini akan menghasilkan perhatian media. Jelas pengacara itu. Kasus kesalahan peradilan 3 tahun adalah berita. Akan ada wartawan, wawancara, paparan publik, saya siap. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa keluarga Hendrik kemungkinan akan membantah tuduhan kita. Mereka memiliki banyak kerugian jika kesalahannya terbukti. Bantahan macam apa? Mereka bisa menuduh bahwa bukti itu dibuat-buat, bahwa Hartono memiliki motif pribadi untuk menjebak Hendrik, bahwa saksi tidak dapat dipercaya. Ayu mendekat ke meja tempat mereka berbincang. Tapi buktinya kuat kan? Ya, kuat. Tetapi pengacara yang kompeten selalu menemukan celah untuk dieksploitasi. Ini akan menjadi pertempuran. Siti menarik napas dalam-dalam. Setelah menghadapi tertili tahun penjara yang tidak adil, pertempuran hukum terasa hampir tidak signifikan. Berapa banyak waktu yang kita miliki untuk menyiapkan segalanya? Sekitar 3 bulan untuk mengatur dokumentasi dan mengajukan permohonan peninjauan Bali. Setelah itu, prosesnya dapat memakan waktu 18 hingga 2 tahun untuk disimpulkan. Dan apa langkah pertama? Kita perlu mengajukan petisi peninjauan kriminal. Saya akan menggunakan semua bukti yang dikumpulkan Hartono, ditambah beberapa perizinan baru yang bisa saya minta. Pengacara itu membuka salah satu folder dan menunjukkan dokumen yang diketik. Ini adalah pengakuan Hendrik yang direkam. Dilakukan secara rahasia oleh Hartono. Ini adalah bukti terkuat kita. Pengakuan yang direkam. Siti terkejut. Hartono meluangkan waktu untuk merekam percakapan di mana Hendrik mengakui telah memalsukan tanda tangan. Rekaman itu tidak akan berlaku jika Hendrik masih hidup karena dibuat tanpa persetujuan. Tetapi sebagai bukti anumerta dalam kasus peninjauan dapat diterima. Ayu dan Siti mendengarkan fragmen rekaman itu. Itu adalah suara Hendrik yang tidak salah lagi. Sedikit mabuk membual tentang bagaimana dia berhasil menjebak janda yang tidak nyaman itu. Bagaimana Hartono mendapatkan rekaman ini? Menurut catatannya, beliau mengundang Hendrik untuk minum kopi dan meninggalkan perekam tersembunyi di meja. Hendrik mabuk dan mulai berbicara lebih dari yang seharusnya. Dan mengapa Hartono tidak pernah menggunakan ini sebelumnya? Karena dia tahu dia akan membutuhkan lebih banyak bukti untuk dianggap serius. Satu rekaman terisolasi bisa dibantah sebagai palsu atau dikeluarkan dari konteks. Aditama menunjukkan dokumen lain. Pergerakan bank yang membuktikan bahwa Hendrik memiliki akses ke rekening perusahaan. Sampel tanda tangan yang mengungkapkan pola pemalsuan. Bahkan pernyataan dari orang-orang yang mendengar Hendrik membual tentang skema itu. Hartono lebih kompeten daripada banyak detektif profesional. Komentar asisten pengacara itu. Dia punya motivasi pribadi. Ketika seseorang yang kamu cintai menderita ketidakadilan, kamu menemukan kekuatan yang bahkan tidak kamu ketahui kamu miliki. Siti menandatangani semua dokumen yang diperlukan untuk memulai proses. Itu adalah momen lega dan teror.
pada saat yang sama ia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Tetapi ia juga harus menghidupkan kembali momen-momen terburuk dalam hidupnya. Satu hal terakhir, kata Aditama. Sebelum pergi saya sarankan Anda menghindari berbicara dengan wartawan sampai prosesnya lebih maju. Pernyataan A pun dapat digunakan untuk melawan kita. Dan jika mereka mencari saya, berikan kontak saya dan biarkan saya berbicara untuk Anda. Setelah pengacara itu pergi, Siti dan Ayu ditinggalkan sendirian di ruang tamu, dikelilingi oleh gema keputusan yang telah dibuat. Bagaimana perasaan ibu? Tanya Ayu. Takut dan lega pada saat yang sama. Siti bersandar di sofa. Aneh rasanya memiliki harapan setelah sekian lama. Ayah saya selalu bilang harapan adalah hal terakhir yang mati dalam diri seseorang. Dan bagaimana jika saya kalah? Bagaimana jika bahkan dengan semua bukti ini saya tidak berhasil membersihkan nama saya? Maka setidaknya ibu sudah mencoba dan itu sudah lebih dari yang ibu miliki sebelumnya. Ayu bangkit dan pergi ke dapur kembali dengan 2 cangkir teh Kamil. Ibu Siti, boleh saya katakan sesuatu yang mungkin terdengar aneh? Boleh. Saya senang ibu masuk penjara. Siti hampir menjatuhkan cangkir tehnya. Bagaimana bisa? Jika ibu tidak pergi, ayah saya tidak akan pernah mengadopsi saya. Dia melakukannya karena dia ingin merawat seseorang. Karena dia tidak bisa merawat ibu. Dalam arti yang terdistorsi, penjara ibu memungkinkan saya memiliki seorang ayah. Siti tidak pernah pikirkan hal itu dengan cara itu. Tragedinya telah menjadi asal-usul kebahagiaan Ayu. Menurutmu, mungkinkah hal-hal buruk terjadi agar hal-hal baik bisa lahir dari mereka? Ayah saya selalu bilang Tuhan menulis lurus dengan garis bengkok. Mungkin cerita ibu bukan hanya tentang ketidakadilan. Mungkin ini tentang menciptakan keluarga yang tidak akan pernah ada sebaliknya. Sebuah keluarga. Kita berdua, ibu kehilangan keluarga lama ibu. Saya tidak pernah mengenal keluarga kandung saya. Tetapi sekarang kita saling memiliki. Kata-kata Ayu menyentuh Siti secara mendalam. Selama beberapa dekade, ia hanya fokus pada kerugian, kehilangan kebebasan martabat, masa muda. Tetapi mungkin ada juga keuntungan yang baru sekarang ia berhasil lihat. Ayu, bagaimana kalau kita mulai memanggil satu sama lain ibu dan anak? Ayu menjatuhkan cangkir teh dan berdiri memeluk Siti. Saya akan meminta itu tapi saya tidak punya keberanian. Ayahmu memberi kita satu sama lain. Setidaknya yang bisa kita lakukan adalah menghormati hadiah yang dia tinggalkan. Malam itu untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade Siti merasa menjadi bagian dari keluarga lagi. Ayo tidur di kamar tamu dan keduanya berbincang hingga larut malam tentang rencana masa depan, tentang cara menata ulang rumah untuk mengakomodasi keduanya, tentang cara menghadapi tantangan yang akan datang bersama-sama. Pagi berikutnya, Siti terbangun dengan suara Ayu bersenandung di dapur. Itu adalah lagu lama, salah satu lagu yang dinyanyikan ibu kepada anak-anak untuk menidurkan mereka. Hartono telah mengajarkan Ayu lagu-lagu yang biasa disenandungkan Siti saat memasak puluhan tahun yang lalu. Selamat pagi nak, kata Siti sambil memasuki dapur. Selamat pagi ibu. Keduanya tersenyum memanggil satu sama lain dengan gelar baru masih aneh, tetapi terasa benar. Sarapan terseputus oleh kedatangan mobil yang tidak dikenal. Melalui jendela mereka melihat seorang pria dan seorang wanita paruh baya turun dari sedan hitam dan berjalan menuju rumah. Siapa mereka? Gumam Ayu. Saya akan lihat. Siti membuka pintu sebelum mereka mengetuk. Pria itu berusia sekitar 6 titian. Ia mengenakan setelan mahal dan ekspresi bermusuhan. Wanita itu sedikit lebih muda, berpakaian rapi, tetapi dengan mata merah seolah-olah dia menangis. Apakah Anda Siti Rahayu? Tanya pria itu. Ya, saya ada yang bisa saya bantu. Nama saya Dion Wijaya. Ini istri saya Lisa. Kami adalah anak-anak Hendrik Wijaya. Perut Siti mual. Ia berhadapan muka dengan anak-anak pria yang menghancurkan hidupnya. Saya dengar Anda mencoba mencoreng nama ayah kami. Lanjut Dion dengan nada mengancam. Ayu muncul di belakang Siti menawarkan dukungan diam-diam. Saya tidak mencoba mencoreng apapun. Saya hanya mencari kebenaran. Kebenaran? Lisa berbicara untuk pertama kalinya dengan suara tercekat. Kebenaran adalah ayah kami membangun setengah dari kota ini. Ia memberi pekerjaan kepada ratusan keluarga. Dan sekarang Anda ingin menghancurkan keluarga kami dengan kebohongan. Itu bukan kebohongan, kata Siti. Menjaga suaranya tetap tenang, buktikan, tantang Dion. Saya akan membuktikannya di pengadilan dengan cara yang benar. Dengarkan baik-baik. Dion mendekat menyerbu ruang pribadi Siti. Ayah kami mungkin tidak ada di sini untuk membela diri. Tetapi kami ada dan kami tidak akan membiarkan mantan narapidana menghancurkan nama keluarga Wijaya. Ayo melangkah maju berdiri di antara Dion dan Siti. Anda mengancam ibu saya. Ibumu? Dion memandang Ayu dari atas ke bawah. Keluarga macam apa yang bersatu yang kalian bentuk, lebih bersatu dari milikmu. Tampaknya, balas Ayu.
Lisa mulai menangis lebih deras. Keluarga kami bahagia sebelum semua cerita ini terungkap lagi. Mengapa Anda tidak bisa hidup saja dan meninggalkan kami sendirian? Si merasakan sedikit belas kasihan untuk anak-anak Hendrik. Mereka tumbuh dengan mempercayai seorang ayah yang heroik. Dan sekarang mereka menemukan bahwa ia mungkin seorang kriminal. Lisa, saya mengerti bagaimana perasaan. Saya tahu bagaimana rasanya hidup Anda dihancurkan oleh sesuatu yang tidak Anda lakukan. Anda dihukum oleh pengadilan, kata Dion. Ayah kami tidak pernah dihukum karena dia tidak hidup untuk menghadapi konsekuensi kejahatannya. Dugaan kejahatan, koreksi Lisa. Sebentar lagi tidak akan menjadi dugaan. Dion melangkah lebih dekat ke Siti, tetapi Ayu mencegahnya mendekat. Jika Anda melanjutkan sandiwara ini, kami akan membuat hidup kalian berdua menjadi neraka, ancam Dion. Anda mengancam saya? Tanya Siti. Saya memperingatkan Anda, kami punya uang, koneksi, pengaruh. Kami bisa membuat sangat sulit bagi dua wanita sendirian untuk hidup damai di kota ini. Kalau begitu lakukanlah. Jawaban itu mengejutkan bahkan Ayu. Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk dari yang sudah Anda lakukan pada saya. Saya sudah kehilangan 30 tahun hidup saya untuk jahat yang terus dilakukan ayah Anda. Saya tidak akan mundur sekarang. Baiklah, kata Dion sambil mundur. Tapi ingat, kalian yang memilih perang ini. Tidak kalian yang menyatakan perang terhadap wanita yang tidak bersalah 30 tahun yang lalu. Sekarang hanya saatnya untuk menyelesaikan masalah. Anak-anak Henry kembali ke mobil dan pergi. Tetapi tidak sebelum Dion melemparkan tatapan mengancam terakhir ke arah rumah. Ibu, menurut ibu, apakah mereka benar-benar dapat menyakiti kita? Tanya Ayu begitu mereka masuk. Mereka bisa mencoba, tapi Ayu nak, saya tidak akan menyerah karena takut. Saya sudah hidup dengan rasa takut terlalu lama. Saya juga tidak akan menyerah, kita bersama. Dalam hal ini Siti memeluk Ayu, merasakan keberanian yang tidak ia miliki selama beberapa dekade. Memiliki seseorang di sisinya, seseorang yang percaya padanya tanpa syarat membuat semua perbedaan. Saya pikir saya perlu menelepon Bapak pengacara Aditama dan memberitahunya tentang kunjungan ini. Ide bagus. Dia perlu tahu bahwa keluarga Wijaya tidak akan menerima ini dengan diam. Siti menelepon pengacara itu yang tampaknya tidak terkejut dengan kunjungan anak-anak Hendrik. Itu sudah bisa diduga, kata Aditama. Mereka memiliki banyak kerugian jika kesalahan ayah mereka terbukti. Tidak hanya reputasi keluarga tetapi juga masalah keuangan. Masalah keuangan apa? Jika terbukti bahwa Hendrik mencuri uang itu, keluarga mungkin dipaksa untuk mengembalikan semuanya dengan bunga dan pembaruan moneter. Kita berbicara tentang miliaran rupiah. Mereka bisa dipaksa membayar itu. Ya, jika kita berhasil membuktikan bahwa mereka membangun kekayaan mereka dengan uang curian, itu disebut tanggung jawab sipil untuk pengayaan yang melanggar hukum. Siti tidak memikirkan aspek keuangan itu. Perjuangannya adalah untuk keadilan dan pengakuan, tetapi tampaknya itu juga dapat menghasilkan kompensasi moneter. Bapak Aditama, jika saya mendapatkan uang dari ini, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan dengannya, tentu itu akan menjadi milik Anda secara hukum. Kalau begitu, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Ketika Ayu bertanya tentang rencana untuk uang itu, Siti punya jawaban yang jelas. Jika saya menikompen siapapun, saya akan menggunakannya untuk menciptakan pusat dukungan bagi orang-orang yang keluar dari penjara, tempat di mana mereka dapat tinggal sambil memulai kembali hidup mereka. Ide yang luar biasa. Ayo bertepuk tangan, kita bisa menggunakan rumah kita sebagai basis untuk proyek itu. Rumah kita. Saya suka mendengarnya dan saya bisa membantu dengan mengajar menjahit kepada wanita yang datang. Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memulai kembali. Ayu sudah membuat rencana antusias untuk proyek masa depan. Tetapi Siti mengingatkannya bahwa mereka harus memenangkan prosesnya terlebih dahulu. Nak, kita masih memiliki pertempuran panjang di depan. Anak-anak Hendrik tidak akan membuat hidup kita mudah, biarkan mereka mencoba. Kita memiliki kebenaran di pihak kita. Kepercayaan diri Ayu menular. Tetapi Siti tahu bahwa wanita muda itu tidak sepenuhnya memahami kekuatan yang dapat dilakukan keluarga kaya dan berpengaruh di kota kecil. Di hari-hari berikutnya, tekanan dimulai secara halus. Tukang roti yang selalu menjual roti kepada Ayu mengatakan ia memiliki masalah pasokan dan tidak bisa lagi melayaninya. Pemilik toko kelontong kurang langsung, tetapi secara signifikan menaikkan harga produk yang biasa ia beli. Ada sesuatu yang terjadi, kata Ayu saat kembali dari pusat kota dengan tas yang hampir kosong. Orang-orang memperlakukan saya berbeda. Apa yang mereka katakan padamu tidak ada secara langsung. Tetapi saya merasakan tatapan bisikan seolah-olah saya menular. Siti menghela napas. Ia tahu jenis tekanan sosial itu. Selama proses aslinya sebelum ditangkap ia telah mengalami isolasi yang sama. Ayo.
Mungkin kamu harus pergi sebentar mengunjungi kerabat sampai ini berlalu. Saya tidak akan meninggalkan ibu sekarang. Ibu, itu bukan pengabaian, itu perlindungan. Kamu tidak pantas menderita karenaku. Dengar ibu, saya akan mengatakan sesuatu yang selalu diajarkan ayah saya kepada saya. Ketika kamu benar, kamu berjuang. Meskipun sulit, kita benar, jadi kita akan berjuang. Tekadu mengingatkan Siti pada Hartono sendiri. Dia juga keras kepala ketika dia memutuskan sesuatu. Dia juga menghadapi kesulitan untuk membela apa yang dia yakini benar. Ayahmu membesarkan anak yang sangat berani. Dia membesarkan anak yang belajar dari contoh ibu. Ayah saya tidak pernah meninggalkan ibu dan saya tidak akan melakukannya sekarang. Tekanan sosial meningkat di hari-hari berikutnya. Ayu dipecat dari pekerjaannya sebagai penjahit di bengkel lokal. Mereka beralasan pemotongan biaya, tetapi dia adalah salah satu karyawan paling kompeten. Apoteker mulai membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melayani pesanan apapun yang dia buat. Bahkan di gereja orang-orang mengalihkan pandangan ketika dia masuk. Ini mulai konyol, kata Ayu saat kembali dari perjalanan yang membuat frustrasi ke apotek. Saya butuh 2 jam untuk membeli obat sakit kemas kepala sederhana. Ayu, tekanan ini hanya akan memburuk. Saya khawatir mereka akan mulai melakukan hal-hal yang lebih buruk seperti vandalisme, ancaman langsung, mungkin bahkan kekerasan. Menurutmu apakah mereka mampu melakukan itu? Ketika orang-orang kuat merasa terancam, mereka mampu melakukan apa saja. Seolah-olah itu adalah nubuat. Pagi berikutnya, keduanya terbangun dengan suara pecahan. Seseorang telah melemparkan batu ke jendela depan rumah selama dini hari. Ya Tuhan, gumam Ayu sambil melihat kaca yang tersebar di ruang tamu. Ada juga pesan yang ditulis di dinding depan. Kriminal tidak diterima. Siti merasakan darahnya mendidih. Ia telah menghadapi penjara yang tidak adil dengan martabat. Ia telah membangun bali hidupnya dengan kesabaran, tetapi ia tidak akan menerima serangan terhadap putri yang diberikan Hartono kepadanya. Cukup, katanya sambil mengambil telepon. Saya akan menelepon Bapak pengacara Aditama. Pengacara itu tiba dalam waktu kurang dari 1 jam ditemani oleh seorang fotografer yang mendokumentasikan semua kerusakan. Kita akan mengajukan laporan polisi, kata Aditama. Ini menunjukkan bahwa mereka mencoba mengintimidasi Anda agar membatalkan prosesnya. Tapi apakah itu akan membantu? Tanya Ayu. Mungkin tidak menghasilkan penangkapan, tetapi itu memperkuat kasus kita. Itu menunjukkan bahwa ada orang yang tertarik untuk mencegah kebenaran terungkap. Bapak Aditama, berapa lama lagi kita harus mengajukan petisi kita? Kurang 2 minggu. Saya menyelesaikan detail terakhir dokumentasi, dan setelah itu berapa lama sampai kita mendapat jawaban? Pengadilan memiliki waktu hingga sebulan untuk menerima atau menolak permohonan peninjauan. Jika diterima, prosesnya bisa memakan waktu tuan lagi. Ayu memegang tangan Siti. Itu bertahun-tahun, Ibu. Nak, setelah menunggu 30 tahun, saya bisa menunggu beberapa tahun lagi. Tapi tekanan sosial ini menurut Ibu, apakah kita bisa menahannya? Si melihat sekeliling ruang tamu yang rusak lalu menatap Ayu. Wanita muda itu takut tetapi teguh. Ada sesuatu dalam sikapnya yang mengingatkannya pada Hartono ketika dia membuat keputusan sulit. Ayu, saya ingin kamu tahu bahwa kamu bisa membatalkan kapan saja. Saya bisa menghadapi ini sendirian. Tidak, Ibu. Saya sudah bilang kita bersama dalam hal ini. Bahkan mengetahui bahwa itu bisa menjadi lebih buruk. Bahkan mengetahui bahwa itu mungkin memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Terutama karena itu jika mudah, siapapun akan melakukannya. Tetapi melakukan hal yang benar ketika sulit, itulah yang memisahkan orang yang berani dari pengecut. Siti memeluk Ayu, merasakan kebanggaan yang luar biasa pada putri yang diberikan takdir kepadanya. Ayahmu akan sangat bangga padamu. Ayah kita, koreksi Ayu. Dia adalah ayah bagi kita berdua dengan cara yang berbeda. Pendengar yang budiman, jika Anda menyukai cerita ini, luangkan waktu untuk meninggalkan like Anda dan terutama berlangganan saluran ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai sekarang. Melanjutkan, Aditama berhasil mempercepat proses protokol petisi dalam era minggu alih-alih 2. Semua dokumentasi siap untuk diajukan ke pengadilan. Saya ingin Anda tahu bahwa ini adalah salah satu kasus yang didokumentasikan dengan baik yang pernah saya lihat, kata pengacara itu. Malam sebelum protokol, Hartono benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan apa peluang nyata kita? Tanya Siit bagi pengadilan untuk mengabaikan bukti yang begitu kuat. Saya akan mengatakan kita memiliki peluang pal 5% untuk mendapatkan peninjauan, kembali hukuman dan 15% lainnya. Tanya Ayu. Selalu ada kemungkinan bahwa aspek teknis atau tekanan politik akan mengganggu prosesnya. Tekanan politik. Keluarga Wijaya memiliki pengaruh di kota. Hendrik mendanai kampanye politik, memberikan sumbangan kepada institusi penting. Ada orang kuat yang mungkin lebih suka kebenaran tetap terkubur.
Siti mengangguk. Ia tahu itu tidak hanya akan menjadi pertempuran hukum, tetapi juga politik dan sosial. Bapak Aditama, jika mereka mencoba ikut campur secara politik, apa yang bisa kita lakukan? Dokumentasikan, semuanya laporkan setiap penyimpangan. Terus beritahu media, transparansi adalah pertahanan terbaik kita melawan korupsi. Pada hari protokol, Siti dan Ayu bangun pagi. Mereka telah memutuskan bahwa mereka akan pergi bersama ke kantor pengadilan untuk menemani pengiriman dokumentasi. Ibu, apakah ibu gugup? Tanya Ayu saat mereka bersiap-siap. Saya gugup, tetapi ini adalah kegugupan yang berbeda dari yang saya rasakan di pengadilan pertama saya. Kali ini saya tahu saya benar, dan kali ini ibu tidak sendirian. Mereka berpakaian dengan pakaian terbaik mereka. Siti dengan gaun biru tua yang telah disesuaikan Ayu. Ayu dengan setelan sederhana yang menyampaikan keseriusan dan rasa hormat. Kantor pengadilan ramai. Ketika mereka tiba, Aditama menunggu mereka di pintu masuk ditemani oleh asistennya dan seorang wartawan lokal yang tertarik pada kasus itu. Ini Rizal Akbar dari Surat Kabar Kota, perkenalan Aditama. Dia ingin membuat laporan tentang kasus ini. Ibu Siti, boleh saya ajukan beberapa pertanyaan, kata wartawan itu. Tentu, bagaimana perasaan Anda mengajukan permohonan peninjauan kembali setelah bertahun-tahun? Si berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Saya berharap bahwa kebenaran akhirnya akan terungkap. Ini bukan tentang balas dendam, tetapi tentang keadilan. Apakah Anda menyimpan kebencian terhadap orang-orang yang menghukum Anda? Saya menyimpan kesedihan atas ketidakadilan, tetapi tidak ada kebencian. Sistem gagal. Tetapi saya percaya itu masih bisa diperbaiki. Dan putri Anda, bagaimana dia melihat perjuangan ini? Ayo mendekat ke mikrofon yang diulurkan wartawan padanya. Ibu saya adalah wanita paling berani yang saya kenal. Dia selamat dari trantis tahun ketidakadilan tanpa menjadi pahit. Sekarang saatnya untuk menegakkan kebenaran. Apakah ada yang ingin Anda katakan kepada keluarga Wijaya? Siti ragu. Ia tahu pernyataan apapun akan disebarluaskan secara luas dan dapat memengaruhi prosesnya. Saya mengerti rasa sakit mereka. Menemukan bahwa seseorang yang kita cintai mungkin telah melakukan kejahatan itu menghancurkan, tetapi kebenaran seharusnya tidak menjadi musuh siapapun. Dia dalam kantor pengadilan, protokol itu cepat dan formal. Aditama menyerahkan folder dengan ratusan halaman bukti, dokumen, dan argumen hukum. Pegawai itu menyegel surat-surat itu dan menjelaskan bahwa proses itu sekarang akan melalui analisis. Berapa lama untuk mendapat jawaban? Tanya Ayu. Antara 3 dan 11 bulan, jawab pegawai itu. Anda akan diberitahu ketika ada keputusan. Saat keluar dari gedung pengadilan, mereka dicegat oleh Dion dan Lisa Wijaya. Mereka ditemani oleh seorang pria berjas mahal yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapak Pengacara Bima Satria, pengacara keluarga. Ibu Siti, kata Bima Satria. Klien saya ingin membuat proposal kepada Anda. Proposal macam apa? Mereka bersedia menawarkan kompensasi finansial yang signifikan bagi Anda untuk membatalkan proses ini. Seberapa signifikan? Tanya Aditama dengan tertarik. 500 juta bebas pajak. Ayu mengeluarkan seruan terkejut. Itu lebih banyak uang daripada yang pernah dibayangkan salah satu dari mereka miliki dalam hidup mereka. Sebagai imbalan apa tepatnya? Tanya Siti. Anda menarik permohonan peninjauan dan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Anda tidak berbicara lebih banyak tentang masalah ini di depan umum dan membiarkan keluarga kami hidup damai. Siti menatap Ayu yang menunggu keputusannya dalam diam. Bapak Adama, bagaimana pendapat Anda? Itu adalah keputusan Anda. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa jika kita kena kemenangkan prosesnya, kompensasi negara bisa jauh lebih besar dari itu. Ini bukan tentang uang, kata Siti menatap langsung ke Dion. Ini tentang kebenaran. Nongtonostat juta tidak menghapus terentak tahun penjara yang tidak adil. 8 miliar, tawar Lisa dengan putus asa. 2 miliar, tambah Dion. Si menggelengkan kepalanya. Kalian belum mengerti? Ini bukan tentang uang. Ini tentang mengakui bahwa saya tidak melakukan kejahatan apapun. Tapi apa bedanya sekarang? Desak Lisa. Asyah, kami sudah meninggal. Anda sudah menjalani hukuman. Mengapa tidak terus maju saja? Karena selama saya tidak secara resmi dinyatakan tidak bersalah, akan selalu ada keraguan. Akan selalu ada orang yang berpikir mungkin saya memang bersalah. Ayo mendekat ke Siti. Ibu, keputusan apapun yang Ibu ambil, saya mendukungnya. Terima kasih nak, tetapi keputusan saya sudah dibuat. Siti berbalik ke anak-anak Hendrik. Saya tidak menerima tawaran uang apapun. Jika kalian ingin menghormati kenangan ayah kalian, bantu temukan kebenaran. Jangan coba menyembunyikannya. Kebenaran adalah keluarga kami dibangun dengan kerja jujur, kata Dion, memerah karena marah. Jika memang begitu, kalian tidak perlu takut dengan proses hukum. Bima Satria membisikkan sesuatu di telinga Dion yang mengangguk dan berbalik ke Siti untuk terakhir kalinya. Ibu Siti, menolak tawaran kami mungkin merupakan kesalahan yang akan sangat mahal harganya bagi Anda.
Anda mengancam saya lagi. Saya memperingatkan Anda. Proses ini akan membawa penderitaan bagi semua yang terlibat. Bagi Anda, bagi putri Anda, bagi keluarga kami akan lebih bijaksana. Untuk menerima proposal murah hati kami, kebijaksanaan adalah jika ayah Anda tidak menjebak saya terantis tahun yang lalu anak-anak Hendrik pergi tanpa kata-kata lagi. Tetapi ancaman tersirat melayang di udara. Bapak Aditama, apakah mereka benar-benar dapat membuat hidup kita lebih sulit selama proses itu? Mereka bisa mencoba, tetapi sekarang kita memiliki dokumentasi semua tekanan dan ancaman. Jika mereka berlebihan itu bisa berbalik melawan mereka. Dan tawaran uang itu apakah bijaksana untuk menolaknya? Secara ekonomi mungkin tidak, tetapi secara hukum menerima sama dengan mengakui bahwa ada keraguan tentang ketidakbersalahan Anda. Anda membuat keputusan yang tepat. Malam itu kembali ke rumah, Siti dan Ayu berbicara tentang proposal yang ditolak. Ibu, apakah ibu tidak menyesal sama sekali? 2 miliar akan menyelesaikan hidup kita, Ayu nak. Saya belajar di penjara bahwa beberapa hal tidak ternilai harganya. Martabat adalah salah satunya. Saya tahu dan saya setuju dengan keputusan ibu. Saya hanya ingin memastikan ibu tidak terlalu bangga. Itu bukan kebanggaan, itu keadilan. Jika saya menerima uang untuk diam, saya akan mengakui bahwa mungkin saya memang bersalah. Dan bagaimana jika mereka menjadi lebih bermusuhan dengan kita? Maka kita akan menghadapinya bersama-sama. Kita lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ayu tersenyum dan memeluk Siti. Ayah, kita akan bangga melihat betapa beraninya kita. Dia sudah tahu kita berani. Itu sebabnya dia meninggalkan kita satu sama lain. Di hari-hari berikutnya, penolakan tawaran finansial, tekanan terhadap Siti dan Ayu meningkat. Rumah itu dicat lagi kali ini dengan kata-kata yang lebih ofensif. Seseorang membuang sampah di taman selama dini hari. Panggilan telepon anonim yang mengancam menjadi sering. Saya pikir kita perlu memikirkan langkah-langkah keamanan, kata Aditama selama kunjungan. Mereka meningkatkan intimidasi. Langkah-langkah macam apa? Kamera keamanan, kontak langsung dengan saya dalam kasus darurat. Mungkin bahkan perlindungan polisi sementara. Menurut Anda, apakah mereka bisa beralih ke kekerasan fisik? Saya harap tidak. Tetapi orang-orang yang putus asa bisa tidak terduga. Ayu yang mendengarkan percakapan itu mengusulkan solusi yang berbeda. Bagaimana jika kita meminta bantuan tetangga yang selalu menjadi teman ayah saya? Tetangga mana? Tanya Siti. Ibu Tina yang tinggal di sudut. Dia selalu baik padaku. Dan Bapak Slamet yang bekerja dengan ayah di konstruksi. Mungkin mereka setuju untuk mengawasi rumah kita. Layak dicoba. Setuju Aditama. Dukungan komunitas bisa lebih efektif daripada keamanan pribadi. Ayu pergi berbicara dengan tetangga terdekat menjelaskan situasi. Dasen meminta solidaritas. Yang mengejutkan, banyak yang bersedia membantu. Ibu Tina bilang dia selalu curiga pada Hendrik. Ayu bercerita saat kembali. Dia pikir dia menjadi kaya terlalu cepat setelah penangkapan ibu. Dan Bapak Slamet. Dia ingat percakapan yang dia lakukan dengan ayah saya. Dia bilang ayah selalu berbicara tentang ibu dengan hormat dan tidak pernah percaya pada kesalahan ibu. Berapa banyak orang yang menawarkan bantuan, keluarga. Mereka akan bergiliran mengawasi rumah kita selama waktu yang berbeda dalam sehari. Solidaritas tetangga membawa kelegaannya yang tidak terduga bagi Siti. Menemukan bahwa ada orang di komunitas yang percaya pada ketidakbersalahannya lebih menghibur daripada tindakan keamanan profesional apapun. Ayo, sepertinya ayahmu bukan satu-satunya orang yang meragukan kesalahanku. Saya pikir banyak orang selalu ragu, tetapi tidak punya keberanian untuk berbicara. Sekarang setelah kita berjuang secara resmi, mereka merasa lebih aman untuk mengambil posisi. Perlindungan informal tetangga bekerja lebih baik dari yang mereka harapkan. Intimidasi malam hari berhenti total ketika menjadi jelas bahwa rumah itu diawasi. Panggilan telepon yang mengancam menurun drastis, tetapi tekanan tidak hilang, hanya berubah bentuk. Ayu mulai menerima tawaran pekerjaan di kota-kota lain. Tawaran berupa baik yang akan mengharuskannya pindah segera. Ini aneh. Komentarnya pada Sits. Saya tidak pernah menerima begitu banyak tawaran pekerjaan dalam hidup saya dan semuanya mengharuskan saya pindah jauh dari sini. Itu adalah strategi untuk memisahkan kita. Mereka pikir jika kamu pergi, saya akan menjadi rentan dan membatalkan prosesnya. Ya, mereka salah. Saya tidak akan pergi kemanaun. Front tekanan baru terbuka ketika surat kabar lokal menerbitkan artikel tentang kasus itu. Laporan itu seharusnya netral, tetapi jelas mendukung versi keluarga Wijaya. Ada wawancara dengan orang-orang yang berbicara tentang perbuatan baik Hendrik, tentang bagaimana dia membantu kota tumbuh. Lihat betapa absurdnya, kata Ayu membaca surat kabar dengan keras. Keluarga tradisional menderita serangan tak berdas-das dari orang dengan masa kriminal. Mereka bahkan tidak menyebutkan bahwa tuduhan ibu memiliki bukti. Sudah bisa diduga,
Desa Siti surat kabar lokal mungkin menerima sponsor dari bisnis keluarga Wijaya. Tapi itu tidak adil. Orang-orang akan membaca ini dan percaya kita adalah penjahat dalam cerita ini. Nak, saya belajar bahwa kebenaran tidak membutuhkan propaganda. Itu berdiri sendiri. Tapi bagaimana jika ini mempengaruhi pengadilan? Hakim dilatih untuk menganalisis bukti, bukan judul surat kabar. Terlepas dari kata-katanya yang percaya diri, Siti khawatir perang. Narasi memang bisa mempengaruhi opini publik dan tekanan publik, terkadang mempengaruhi keputusan pengadilan. Aditama menyarankan strategi balasan. Bagaimana jika kita memberikan wawancara kepada media yang lebih besar, jaringan televisi dari ibu kota misalnya. Menurut Anda apakah itu bijaksana? Saya pikir kita perlu menyeimbangkan narasi. Jika hanya versi mereka yang disiarkan, orang-orang akan membentuk opini berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Tapi wawancara televisi, apakah itu tidak akan membawa lebih banyak perhatian yang tidak diinginkan? Itu akan membawa perhatian, tetapi jenis yang benar. Media nasional cenderung lebih investigatif, kurang rentan terhadap tekanan lokal. Siti mendiskusikan proposal itu dengan Ayu yang tanpa antusias dengan ide itu. Ibu, saya pikir kita harus menceritakan versi kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengendalikan narasi. Tapi apakah kamu siap untuk paparan itu? Televisi nasional berarti jutaan orang akan mengenal kita. Saya siap dan saya pikir ibu juga siap. Mengapa kamu begitu yakin? Karena ibu sudah selamat dari yang terburuk. Setelah transisi tahun ketidakadilan, wawancara televisi adalah hal kecil. Aditama berhasil menarik minat perusahaan produksi dari program jurnalistik dengan audiens besar. Tim akan datang ke kota untuk merekam wawancara minggu depan. Itu adalah program yang dihormati. Dikenal karena investigasi yang serius, jelas pengacara itu. Mereka sudah menunjukkan minat untuk membuat laporan lengkap tentang kasus ini. Apakah mereka akan mewawancarai keluarga Wijaya juga? Mungkin ya. Jurnalisme yang seimbang mengharuskan mendengarkan kedua belah pihak. Dan bagaimana jika mereka lebih meyakinkan daripada kita? Mereka tidak akan meyakinkan. Kita punya fakta, mereka hanya punya opini dan pembelaan. Dia minggu sebelum rekaman, Siti dan Ayu bersiap secara intensif. Aditama membantu mereka mengatur poin-poin utama yang harus mereka bahas. Selalu berfokus pada fakta daripada emosi. Ingat, kalian adalah korban dalam cerita ini, bukan penuduh. Ia mengarahkan mereka tetap tenang. Hanya katakan yang sebenarnya, jangan biarkan diri Anda terprovokasi. Dan bagaimana jika mereka bertanya tentang hidup kita di penjara? Tanya Siti. Jawab dengan jujur, tetapi tanpa mendramatisasi. Biarkan fakta berbicara sendiri. Dan bagaimana jika mereka bertanya tentang Hartono, tentang hubungannya dengan ibu? Bicaralah tentang dia dengan kasih sayang dan rasa syukur. Dia adalah pahlawan dalam cerita ini. Pada hari rekaman, tim televisi tiba pagi-pagi sekali di rumah. Wartawan Rizal Akbar adalah seorang jurnalis berpengalaman, dikenal karena wawancara yang mendalam dan investigatif. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda tahu bahwa niat kami adalah mencari kebenaran. Tidak lebih dari itu, kata Rizal. Kami tidak di sini untuk menghakimi siapapun, hanya untuk memahami fakta. Wawancara berlangsung hampir 3 jam. Rizal mengajukan pertanyaan rinci tentang kasus aslinya, tentang bukti yang dikumpulkan Hartono, tentang kehidupan di penjara, tentang hubungan antara Siti dan Ayu. Ibu Siti, setelah 30 tahun, mengapa Anda memutuskan untuk memperjuangkan ketidakbersalahan Anda sekarang? Karena saya akhirnya memiliki bukti yang selalu hilang. Hartono mendedikasikan bertahun-tahun hidupnya untuk mengumpulkan bukti ketidakbersalahan. Saya akan menjadi pengkhianatan terhadap kenangannya untuk tidak menggunakan bukti-bukti itu. Apakah Anda menyimpan dendam terhadap Hendrik Wijaya? Saya tidak menyimpan dendam terhadap siapapun. Dendam adalah racun yang membunuh orang yang merasakannya, bukan orang yang menyebabkan rasa sakit. Tetapi saya mencari keadilan yang berbeda dari balas dendam. Ayo, bagaimana rasanya tumbuh mendengarkan cerita tentang seorang wanita yang tidak pernah kamu kenal? Ayah saya mengajari saya untuk mencintai ibu saya bahkan sebelum saya mengenalnya. Ketika dia tiba, saya hanya mengkonfirmasi semua yang sudah saya ketahui. Dia adalah wanita luar biasa yang selamat dari ketidakadilan yang akan menghancurkan orang yang lebih lemah. Apakah kalian berdua memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada keluarga Wijaya? Si berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Saya mengerti rasa sakit mereka. Menemukan bahwa seseorang yang kita cintai mungkin telah berbohong itu menghancurkan. Tetapi menyembunyikan kebenaran tidak menghormati ingatan siapapun. Kebenaran membebaskan semua orang termasuk mereka. Dan untuk orang-orang yang masih percaya pada kesalahan ibu, saya hanya meminta mereka untuk menunggu hasil investigasi pengadilan untuk menganalisis bukti dengan keseriusan yang sama, yang saya harapkan mereka miliki 30 tahun yang lalu.
Setelah rekaman, Rizal menjelaskan bahwa laporan itu akan diedit dan ditayangkan minggu depan. Saya dapat memberitahu Anda bahwa bukti yang Anda sajikan benar-benar mengesankan, komentar wartawan itu. Hartono melakukan pekerjaan investigasi yang akan membuat malu banyak detektif profesional. Dia punya motivasi yang tidak dimiliki detektif profesional, kata Ayu. Dia berjuang untuk cinta. Laporan itu ditayangkan pada Selasa berikutnya di jam tayang utama. Siti dan Ayu menontonnya bersama di rumah dikelilingi oleh tetangga yang telah menawarkan untuk mendukung mereka. Laporan itu berlangsung 15 menit dan diproduksi dengan sangat baik. Itu menunjukkan tidak hanya wawancara, tetapi juga dokumen, rekaman, dan analisis ahli grafologi yang mengkonfirmasi pemalsuan tanda tangan. Ya Tuhan, gumam Ibu Tina, bagaimana seseorang bisa melakukan ini pada ibu dan bagaimana keadilan tidak menyadarinya pada saat itu? Analisis ahli Tranti tahun yang lalu tidak secanggih hari ini. Jelas Aditas yang juga hadir. Teknik modern memungkinkan mendeteksi pemalsuan yang sebelumnya tidak terdeteksi. Di akhir laporan ada catatan yang menginformasikan bahwa keluarga Wijaya telah menolak memberikan wawancara, membatasi diri untuk mengirim catatan resmi yang menyangkal setiap penyimpangan. Mereka bahkan tidak punya keberanian untuk membela tuduhan mereka di depan umum, kata Ayu. Karena mereka tahu mereka tidak bisa membela diri, kata Siti. Dampak laporan itu segera dan signifikan. Keesokan harinya, telepon berdering beberapa kali dengan panggilan dukungan. Orang-orang dari kota-kota lain yang melihat laporan itu mengirim surat solidaritas. Bahkan tetangga lokal yang sebelumnya menghindari Ayu mulai menyambutnya di jalan. Sungguh mengesankan bagaimana opini publik berubah dalam satu malam. Komentar Ayu kebenaran memiliki kekuatan itu. Ketika disajikan dengan jelas itu menaklukkan hati. Tetapi tidak semua dampaknya positif. Keluarga Wijaya bereaksi secara agresif terhadap paparan nasional. Dion muncul di rumah Siti sehari setelah laporan itu. Terlihat sangat marah. Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, katanya tanpa menyapa. Anda mengubah keluarga kami menjadi skandal nasional. Kami tidak mengubah apapun, jawab Siti dengan tenang. Kami hanya menceritakan versi kami tentang fakta versi Anda. Anda menghancurkan reputasi seorang pria yang membangun setengah dari kota ini. Jika reputasinya hancur itu karena tindakannya sendiri, bukan kata-kata kami. Ayu muncul di belakang Siti sekali lagi menawarkan dukungan diam-diam. Dion, saya mengerti Anda putus asa, kata Siti dengan nada pengertian. Tetapi menyerang kami tidak akan mengubah fakta. Fakta apa? Dokumen yang mungkin telah dibuat-buat, rekaman yang mungkin telah diedit. Jika Anda benar-benar percaya itu, mengapa Anda tidak membawa versi itu kepada wartawan? Mengapa Anda menolak untuk memberikan wawancara? Dion tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Dia terdiam selama beberapa detik sebelum meledak lagi. Ini tidak akan bersahir di sini. Ayah saya tidak bersalah dan saya akan membuktikannya. Kalau begitu buktikan. Saya ingin sekali salah tentang ini. Percayalah. Bagaimana bisa? Menurutmu mudah bagiku untuk menerima bahwa saya kehilangan 30 tahun hidup saya untuk kejahatan yang bahkan tidak membawa keuntungan apapun bagi seseorang yang saya kenal. Akan jauh lebih menghibur untuk menemukan bahwa setidaknya orang yang menjebak saya adalah teman keluarga. Bukan hanya seorang oportunis yang ambisius. Kata-kata Siti tampaknya memengaruhi Dion dengan cara yang tidak terduga. Untuk pertama kalinya, dia tampaknya mempertimbangkan perspektifnya. Anda benar-benar percaya ayah saya melakukan ini, Dion? Saya tidak ingin mempercayainya, tetapi bukti-bukti sangat jelas. Dan jika bukti-bukti itu salah, maka saya akan memaafkan ayahmu secara anumerta dan melanjutkan hidup saya. Tetapi jika mereka benar, saya berharap Anda menemukan cara untuk berdamai dengan itu. Dion berdiri di gerbang selama beberapa menit, jelas berjuang dengan pikiran yang bertentangan. Jika ayah saya benar-benar melakukan ini, dia mulai berkata tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Jika dia melakukannya, itu tidak mengubah cinta yang kalian miliki untuknya. Orang baik terkadang melakukan hal-hal buruk karena keputusasaan atau ambisi, tetapi itu mengubah segalanya tentang siapa yang kita yakini dia. Itu berubah tetapi tidak semua hal baik yang mungkin telah dia lakukan. Itu hanya mengakui bahwa dia juga membuat kesalahan yang mengerikan. Dion mengangguk perlahan dan berbalik untuk pergi. Tetapi sebelum itu dia mengatakan satu hal terakhir. Jika ketika pengadilan memutuskan jika terbukti bahwa dia benar-benar melakukan ini, apa yang akan kalian inginkan dari kami? Tidak lebih dari pengakuan kebenaran. Kami tidak ingin menghancurkan keluargamu, Dion. Kami hanya ingin membersihkan nama saya. Setelah Dion pergi,
Ayu berkomentar tentang perubahan sikapnya. Dia terlihat kurang agresif hari ini. Saya pikir laporan itu membuatnya berpikir. Melihat bukti disajikan secara terorganisir dan tidak memihak memiliki efek itu. Sulit untuk menyangkal fakta ketika disajikan dengan jelas. Menurutmu, apakah dia mungkin mulai menerima kemungkinan bahwa ayahnya bersalah? Saya pikir, ya, dan itu pasti sangat menyakitkan baginya. Ibu merasa kasihan padanya. Ya, dia menemukan bahwa orang yang paling dia kagumi dalam hidup mungkin adalah seorang kriminal. Itu menghancurkan, bahkan setelah semua yang mereka lakukan pada kita. Ayo. Kemarahan hanya menghasilkan lebih banyak kemarahan. Belas kasihan menghasilkan penyembuhan. Kebijaksanaan Siti terus-menerus mengesankan Ayu. Setelah begitu banyak penderita, ibu angkatnya tidak menjadi pahit atau pendendam. 2 minggu setelah laporan di televisi, Aditama menerima panggilan tak terduga dari pengadilan. Mereka katakan. Tanya, Siti ketika pengacara itu tiba untuk menyampaikan berita. Prosesnya diterima untuk peninjauan. Pengadilan mengerti bahwa ada cukup bukti untuk mempertanyakan hukuman aslinya. Ayu berteriak kegirangan dan memeluk Siti. Ini berarti kita menang. Ini berarti kita akan memiliki kesempatan untuk menyajikan bukti kita secara resmi. Jelas Aditama. Sekarang proses yang sebenarnya dimulai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Antara yang tahun dan latolas bulan untuk keputusan akhir. Ada beberapa tahap analisis bukti perizinan basuh persidangan dolak itu apa yang terjadi pada kita? Kalian terus hidup normal. Prosesnya berjalan sejajar dengan hidup Anda. Siti merasa lega dan cemas pada saat yang sama. Ia akhirnya akan memiliki kesempatannya untuk membuktikan ketidakbersalahannya secara resmi, tetapi itu akan menjadi periode ketidakpastian yang panjang lagi. Bapak Aditama, apa langkah selanjutnya? Kita akan menunggu penunjukan hakim pelapor dan tanggal sidang pertama. Setelah itu kita mulai menyajikan bukti kita secara formal. Malam itu 3 orang yang paling penting dalam kasus itu. Siti, Ayu dan Aditama makan malam bersama untuk memproses semua yang telah terjadi. Terlepas dari hasilnya, saya ingin Anda tahu bahwa suatu kehormatan untuk mewakili Anda, kata pengacara itu. Mengapa? Tanya Ayu. Karena kasus seperti ini mengingatkan saya. Mengapa saya memilih menjadi pengacara untuk memperjuangkan keadilan ketika tampaknya mustahil? Apakah ibu benar-benar berpikir kita akan menang? Saya pikir akan mustahil untuk kalah dengan bukti yang begitu kuat. 1 hari menunggu berlalu dengan cepat. Siti dan Ayu menggunakan waktu itu untuk membuat rencana rinci untuk pusat dukungan bagi mantan narapidana terlepas dari hasil prosesnya. Bahkan jika saya tidak menerima kompensasi, kita bisa mulai perlahan-lahan, kata Siti. 1 orang pada 1 waktu di rumah kita sendiri saya bisa menawarkan kursus menjahit dasar, tambah Ayu. Setiap orang membutuhkan keterampilan untuk memulai kembali. Ketika hari keputusan tiba, seluruh kota tampaknya hadir di kantor pengadilan. Ruang sidang penuh dengan orang-orang berdiri di lorong. Hakim Agung Satrio adalah seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Dikenal karena keseriusan dan ketidakberhakannya. Kami di sini untuk menganalisis permohonan peninjauan kembali pidana yang diajukan oleh Ibu Siti Rahayu. Ia mengumumkan ini adalah sidang pendahuluan di mana bukti-bukti yang membenarkan peninjauan kembali hukuman aslinya akan disajikan. Aditama bangkit dan mulai menyajikan kasus itu secara metodis. Ia menunjukkan dokumen, memutar ulang rekaman, menyajikan analisis grafoteknis yang membuktikan pemalsuan tanda tangan. Yang mulia, bukti-bukti jelas menunjukkan bahwa hukuman Ibu Siti didasarkan pada dokumen yang dipalsukan oleh pelaku sebenarnya dari kejahatan itu, Hendrik Wijaya. Pengacara keluarga Wijaya mencoba membantah setiap bukti, tetapi argumentasinya tampak lemah di hadapan dokumentasi kuat yang disajikan. Yang mulia, tuduhan ini didasarkan pada dokumen yang mungkin telah dibuat oleh seseorang yang tertarik untuk menjebak almarhum Hendrik Wijaya. Bisakah Anda menyebutkan apa minat itu? Tanya hakim. Hartono Rahayu memiliki minat romantis pada pemohon yang mungkin memotivasinya untuk menciptakan bukti palsu. Aditama segera bangkit. Keberatan yang mulia, bahkan jika ada minat romantis, itu tidak akan menjelaskan bagaimana Hartono bisa membuat rekaman dengan suara Hendrik Wijaya atau memalsukan dokumen bank resmi. Keberatan diterima. Putus hakim. Lanjutkan dengan bukti konkret, bukan spekulasi tentang motivasi. Sidang berlangsung 4 jam. Pada akhirnya, hakim mengumumkan bahwa ia akan menganalisis semua dokumentasi dan memberi keputusannya tentang kelayakan permohonan peninjauan dalam siksik tahari. Menurut ibu, bagaimana hasilnya? Tanya Ayu pada Aditama saat mereka keluar dari kantor pengadilan. Sangat baik. Hakim tampak terkesan dengan kualitas bukti dan pembelakaan keluarga Wijaya lemah. Mereka tidak punya cara untuk membantah fakta yang didokumentasikan dengan baik. Siti lelah tetapi lega. Siktahari. Setelah 30 tahun siksik tahari bukan apa-apa.
Malam itu 3 orang yang paling penting dalam kasus itu Siti, Ayu dan Aditama, makan malam bersama untuk memproses semua yang telah terjadi. Terlepas dari hasilnya, saya ingin Anda tahu bahwa suatu kehormatan untuk mewakili Anda, kata pengacara itu. Mengapa? Tanya Ayu. Karena kasus-kasus seperti ini mengingatkan saya mengapa saya memilih menjadi pengacara untuk memperjuangkan keadilan ketika tampaknya mustahil. Apakah ibu benar-benar berpikir kita akan menang? Saya pikir akan mustahil untuk kalah dengan bukti yang begitu kuat. Siti, hari menunggu berlalu dengan cepat. Siti dan Ayu menggunakan waktu itu untuk membuat rencana rinci untuk pusat dukungan bagi mantan narapidana terlepas dari hasil prosesnya. Bahkan jika saya tidak menerima kompensasi, kita bisa mulai perlahan-lahan, kata Siti. 1 orang pada satu waktu di rumah kita sendiri, saya bisa menawarkan kursus menjahit dasar, tambah Ayu. Setiap orang membutuhkan keterampilan untuk memulai kembali. Ketika hari keputusan tiba, seluruh kota tampaknya hadir di kantor pengadilan. Ruang sidang penuh dengan orang-orang berdiri di lorong. Hakim masuk tepat pukul 8 pagi membawa volume tebal kertas. Setelah analisis rinci dari semua bukti yang disajikan, ia memulai. Pengadilan ini telah mencapai kesimpulan bahwa ada elemen yang cukup untuk mempertanyakan validitas hukuman aslinya. Siti merasakan jantungnya berdetak kencang. Analisis ahli grafologi modern membuktikan secara tegas bahwa tanda tangan yang dikaitkan dengan pemohon dipalsukan. Rekaman yang disajikan tunduk pada analisis teknis adalah asli dan menunjukkan pengakuan yang jelas dari pelaku sebenarnya dari kejahatan itu. Ayu meremas tangan Siti. Selain itu, upaya baru-baru ini untuk menghalangi keadilan oleh keluarga Wijaya menunjukkan kesadaran bersalah. Hakim berhenti sejenak sebelum vonis akhir. Karena alasan ini, saya sepenuhnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali pidana. Hukuman Siti Rahayu dibatalkan secara resmi mengakui ketidakbersalahannya yang lengkap. Ruang sidang meledak dengan tepuk tangan. Ayu memeluk Siti yang akhirnya membiarkan dirinya menangis air mata lega. Aditama tersenyum seolah-olah dia telah memenangkan lotre. Selain itu, lanjut hakim, ketika ruang sidang sensang, saya memutuskan bahwa proses kompensasi untuk kesalahan peradilan harus dimulai serta investigasi pidana atas kejahatan yang dilakukan Hendrik Wijaya dan upaya untuk menghalangi keadilan oleh ahli warisnya. Ketika mereka keluar dari kantor pengadilan, kerumunan pendukung menunggu di pintu, tetangga, wartawan, orang-orang yang mengikuti kasus itu di televisi. Bagaimana perasaan Anda dinyatakan tidak bersalah secara resmi, tanya seorang wartawan. Saya merasa bebas, jawab Siti. Bebas dari rasa bersalah yang tidak pernah menjadi milik saya. Bebas dari beban dihakimi atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Dan apa rencana Anda sekarang? Saya akan menggunakan kompensasi apapun yang saya terima untuk membantu orang lain yang melalui ketidakadilan yang sama dengan saya. Tidak ada seorang pun yang seharusnya kehilangan tahun hidup untuk kejahatan yang tidak mereka lakukan. Ayo, bagaimana perasaanmu? Saya bangga pada ibu saya. Dia selamat dari 3 dekade ketidakadilan tanpa kehilangan kemanusiaan. Sekarang kita akan bekerja bersama agar orang lain memiliki kesempatan kedua. Malam itu dalam privasi rumah mereka, Siti dan Ayu akhirnya bisa memproses besarnya apa yang telah terjadi. Sudah berakhir, kata Ayu. Ini benar-benar sudah berakhir. Ya, nak. 3 tahun kemudian, ini akhirnya berakhir. Apa yang akan kita lakukan besok? Pertama, kita akan mengunjungi makam Hartono untuk berterima kasih atas semua yang dia lakukan untuk kita. Dan setelah itu kita akan mulai membangun masa depan yang dia impikan untuk kita. Pagi berikutnya, ibu dan anak berjalan ke kuburan kecil di kota. Makam Hartono sederhana dengan batu nisan marmer di mana hanya tertulis Hartono Rahayu. Seorang pria yang mencintai dalam diam. Sisti berlutut di samping kuburan dan berbicara, seolah-olah Hartono bisa mendengarnya. Terima kasih kasihku. Terima kasih telah percaya padaku ketika saya sendiri telah kehilangan harapan. Terima kasih telah merawat rumahku. Ingatanku putri kita. Ayu berlutut di sampingnya. Terima kasih ayah telah mengajariku bahwa cinta sejati adalah yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Telah memberiku seorang ibu bahkan sebelum aku mengenalnya. Mereka tetap di sana hampir 1 jam dalam keheningan. Masing-masing memproses dengan caranya sendiri rasa syukur yang mereka rasakan untuk pria yang telah memungkinkan momen penebusan itu. Ketika mereka bangkit untuk pergi, Siti melihat Ayu datang dengan karangan bunga lain. Saya pikir saya akan menemukanmu di sini, kata putri itu memeluk ibunya. Setiap tahun pada ulang tahun kepergiannya, saya merasa perlu datang ke sini berterima kasih. Saya juga datang untuk berterima kasih karena telah memberiku ibu terbaik di dunia. Dan saya datang untuk berterima kasih karena telah memberiku putri terbaik yang bisa saya impikan.
Mereka meletakkan bunga di kuburan bersama-sama dan berjalan kembali ke rumah bergandengan tangan. Ibu, boleh saya tanyakan sesuatu selalu? Apakah ibu bahagia? Siti berhenti berjalan dan menatap Ayu. Nak, setelah semua yang telah kita lalui, setelah melihat kehidupan berubah setiap hari, setelah menemukan bahwa ketidakadilan yang mengerikan dapat melahirkan hal-hal yang indah, saya lebih dari bahagia. Saya bersyukur. Bersyukur untuk apa? Karena telah belajar bahwa cinta sejati tidak mati ketika orang itu pergi, itu berlipat ganda dan berubah menjadi kekuatan untuk terus membangun hal-hal yang baik seperti cinta ayah untuk kita. Tepat sekali. Hartono menabur cinta dan menuai keluarga, menabur keadilan dan menuai transformasi sosial, menabur iman dan menuai mukjizat. Dan apa yang ibu tabur? Sia menabur pengampunan dan menuai kedamaian. Sia menabur tekad dan menuai keadilan. Sia menabur kasih, sayang dan menuai putri yang luar biasa. Ketika mereka tiba di rumah, mereka menemukan ruang tamu penuh dengan mantan penghuni pusat yang datang untuk pertemuan tindak lanjut. Di sana ada Agus, sekarang pemilik perusahaan kecil Fatma yang telah berdamai dengan anak-anaknya dan membuka bengkel jahitnya. Andi yang telah lulus dari kursus teknik dan bekerja sebagai instruktur untuk pemuda lain. Lihat siapa yang datang, kata Agus tersenyum. Ibu-ibu kita, kata ibu-ibu dalam bentuk jamak membuat Siti dan Ayu tersenyum. Selama bertahun-tahun mereka telah menjadi sosok ibu bagi lusinan orang yang telah melewati pusat itu. Bagaimana kabar anak-anak kita? Tanya Ayu memeluk setiap orang. Kami baik-baik saja ibu, jawab Fatma. Dan kami datang dengan proposal. Proposal apa? Kami ingin menciptakan dana untuk menjamin bahwa proyek ini terus ada selamanya. Setiap mantan penghuni yang stabil secara ekonomi akan berkontribusi bulanan untuk mendukung proyek-proyek baru. Itu ide yang luar biasa, kata Siti dengan emosi. Dengan begitu kita tidak hanya bergantung pada donasi eksternal, jelas Andi. Kita sendiri yang menjamin kelangsungan pekerjaan yang mengubah hidup kita. Itu adalah lingkaran penuh, kata Ayu. Siapa yang dibantu sekarang membantu orang lain? Tepat sekali. Begitulah yang Hartono inginkan. Malam itu setelah semua tamu pergi, Siti dan Ayu duduk di teras menatap bintang-bintang. Ayo, menurutmu apakah cerita kita berakhir bahagia? Saya tidak berpikir cerita kita berakhir. Saya pikir itu berlanjut setiap hari dalam setiap kehidupan yang diubah. Dalam setiap orang yang menemukan harapan di mana ada keputusasaan. Kamu benar, kisah cinta sejati tidak berakhir. Mereka berubah menjadi kisah cinta lainnya. Seperti kisah Hartono berubah menjadi kisah Kiatan, bagaimana kisah kita akan berubah menjadi kisah orang-orang yang kita bantu. Indah memikirkannya seperti itu. Itu satu-satunya cara berpikir yang masuk akal setelah semua yang kita jalani. Ayu memegang tangan Siti. Ibu, tidak peduli berapa tahun lagi yang kita miliki di depan. Saya ingin ibu tahu bahwa ini adalah tahun-tahun terbaik dalam hidup saya. Milikku juga nak, milikku juga. Mereka tetap di sana sampai larut malam berbincang tentang rencana untuk proyek-proyek baru. Mengingat momen-momen spesial dari tahun-tahun terakhir. Bermimpi tentang semua kehidupan yang masih bisa mereka sentuh. Ketika mereka akhirnya masuk untuk tidur, Siti melewati kamar tempat semuanya dimulai. Masih ada laci tempat ia menemukan surat pertama Hartono. Masih ada tempat tidur, tempat ia tidur di malam pertama kebebasannya. Masih ada jendela dari mana ia mengamati Ayu untuk pertama kalinya. Tapi sekarang ada lebih banyak lagi. Ada album foto dengan lusinan anak angkat, ada surat terima kasih dari mantan penghuni, ada diploma pengakuan pekerjaan sosial, ada keluarga yang dibangun di atas fondasi cinta yang tidak pernah dinyatakan, tetapi yang berubah menjadi kekuatan pendorong revolusi yang sunyi. Sebelum tidur, Siti membisikkan doa syukur terakhir. Terima kasih Hartono, karena telah mencintai bahkan tanpa dibalas. Terima kasih telah percaya pada keadilan. Bahkan ketika tampaknya bisa mustahil. Terima kasih telah menanam benih yang berbunga di Taman Harapan. Dan begitulah wanita yang masuk penjara pada usia parmak 2 tahun membawa beban rasa bersalah yang bukan miliknya. Kini tidur pada usia 400 tahun membawa seringan hidup yang telah berubah menjadi instrumen transformasi bagi orang lain. Rumah yang dilestarikan Hartono selama dekade telah menjadi rumah bagi ratusan orang. Cinta yang tidak pernah ia nyatakan, telah berlipat ganda menjadi cinta tanpa syarat bagi mereka yang paling membutuhkannya. Keadilan yang ia cari sendiri telah berubah menjadi gerakan sosial yang akan terus tumbuh jauh melampaui kehidupan mereka sendiri. Dan di suatu tempat di bintang-bintang yang bersinar di atas desa pedalaman di Jawa Tengah, Roh, seorang pria sederhana yang mencintai dalam diam tersenyum melihat bahwa benih cintanya telah berkecambah menjadi hutan harapan yang tidak akan pernah berhenti tumbuh. Akhir cerita sekarang, beritahu kami bagaimana pendapat Anda tentang kisah tentang mengatasi kesulitan dan kesempatan kedua ini. Menurut Anda,
Apakah mungkin mengubah ketidakadilan menjadi kekuatan untuk membantu orang lain? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dengan kata-kata yang tulus. Jika Anda pernah melalui masa-masa sulit, bagaimana Anda menemukan kekuatan untuk terus maju? Kami akan senang membaca pengalaman Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dalam perjalanan yang emosional ini. Jangan lupa tinggalkan like Anda dan berlangganan saluran ini untuk kisah-kisah yang lebih menyentuh hati. Iya.